Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu pemuliaan Kristus. Mari kita berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama sampai kedua. Kami puji dengan riang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anugerah, salam, damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Dan bagimu juga. Secara berbalasan, mari kita bermazmur menurut Mazmur 68 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka tersedaklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup. Seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah. Mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan. Sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu. Ketika Engkau melangkah di padang belantara. Berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Isi dunia sorak-soraklah, mari bertepuk bagi Allah-Mu. Bagi Allah-Mu dan
Sebagai umat Allah yang sedang menuju keadaan surgawi, kita senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Nya. Dan karena sebagai umat Allah di abad ini, saya menjemput ibu bapa, saudaraku untuk berdiri. Dan bersama-sama kita mendengarkan tentang 10 hukum Taurat atau yang dikenal sebagai Dasatita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Tuhan Yesus menggenapi 10 perintah ini dalam hukum kasih menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk. Baru saja kita mendengarkan titah Tuhan sebagai penuntun kita dalam menjalani kehidupan perjuangan iman kita. Kita menyadari keterbatasan kita memenuhi hukumnya. Dan karena itu mari kita mendudukkan kepala di depan Tuhan dan mengaku dosa kita, sekaligus menantikan berita anugerah daripada Tuhan. Ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan, untuk masuk dalam kemuliaan Allah, maka kita mesti mengaku dosa dan menyatakan penyesalan kita atas dosa-dosa tersebut. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Firman-Nya mengatakan, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah dosaku. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung kepadamu. Tuhan kasihani kami. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
Buanglah semuanya itu, yakni marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Tuhan kasihani kami yang berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14 mengatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kepadanya, yang diambil dari Ulangan 12 ayat yang ke-26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Disediakan 3 pundi. Pundi yang pertama untuk operasional pelayanan di jemaat kota. Pundi kedua untuk operasional pelayanan AM oleh BPS Gereja Toraja. Untuk pundi ketiga untuk operasional diakonia. Saya undang jemaat menyanyikan pujian Bawa Persembahanmu. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa persembahan. Ya Allah Bapa, terima kasih atas setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan.
Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini menjadi persembahan yang kudus untuk dipakai di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada kami. Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk kami boleh mengelolanya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Lagu Firman-Mu Pelita Bagiku mengantar kita mempersiapkan hati dan hidup kita menyambut keberadaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, jalan kehidupan kami di dunia ini bukanlah jalan yang mudah. Bukanlah jalan tanpa duri dan onak. Acap kali perjalanan kehidupan kami seperti berjalan dalam lorong-lorong yang menakutkan, berjalan dalam lorong kehidupan yang penuh kegelapan. Kami membutuhkan cahaya menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami membutuhkan terang yang bukan dari dunia, cahaya yang bukan buatan manusia. Kami membutuhkan cahaya sorgawi, karena cahaya itulah yang akan menuntun kami kepada jalan yang benar, menuntun kami kepada jalan kehidupan. Dan firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, penuntun dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, perlengkapi kami semua. Urapi kami, karuniakan kami dengan wibawa rasuli. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pengajaran dari firman Tuhan ini, maupun saudara kami, lektor yang akan menyampaikannya. Sehingga mulai dari kami membaca firman-Mu hingga merenungkannya, hati kami berkobar-kobar, hingga dengan penuh sukacita kami dapat melakukan setiap pesan kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ke-14. Yesus terangkat
ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19. Firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu didista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan Injil Yesus menurut penulis Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya ulangi dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memperlihatkan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu, dan engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan sebagai milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Kurre sumanga puang tukadami. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, salam sehat, dan kita terus berjuang dengan penuh pengharapan sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga,
Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini untuk tugas-tugas yang baru, melanjutkan misi besar dari Allah. Dan karena itu dibutuhkan sebuah ketekunan membaca firman Tuhan, dan juga ketekunan untuk berdoa bersama. Seperti tema kita hari ini dalam lingkup Gereja Toraja, bertekun di dalam doa bersama. Bertekun di dalam doa bersama. Zaman sekarang dikenal sebagai era teknologi, komunikasi informasi, di mana sepertinya muncul sebuah idola baru. Suka tidak suka, mau tidak mau. Di zaman now ini, kehidupan kita setiap hari bersentuhan dengan teknologi. Teknologi, komunikasi dan informasi. Bahkan bisa dikatakan begitu banyak berita-berita yang kita terima dan kita kirim, itu sangat didukung dengan teknologi. Termasuk pada hari ini, gereja-gereja di dunia sangat tertolong dengan adanya sebuah teknologi, komunikasi dan informasi. Tidak hanya secara individu-individu menyampaikan pesan, menyampaikan berita, menyampaikan kabar sukacita, tapi juga secara komunal, entah itu gereja atau komunitas-komunitas lainnya, menyampaikan pesan kepada setiap pribadi atau komunitas-komunitas lainnya. Walaupun kalau kita menoleh ke belakang berapa ratus tahun yang lalu, yang dikenal dengan zaman prasejarah, sesungguhnya komunikasi pun juga sudah ada. Walaupun dalam batas-batas tertentu, tapi zaman itu, dalam zaman prasejarah, kita sudah bisa mengatakan sebuah komunikasi yang efektif kala itu. Misalnya para pemburu di hutan sering membuat gambar-gambar peta perjalanan dalam berburu, dan setiap orang yang melihatnya bisa membaca pesan itu. Ada gambar-gambar yang bisa menjadi alat komunikasi, yang menggambarkan tentang kegiatan komunitas tertentu. Ada banyak sarana yang juga sudah dipakai dalam batas-batas tertentu. Kalau kita bahas sejarah, kadang bunyi-bunyian, trompet, yang dipakai sebagai sarana komunikasi. Bahkan asap sekalipun itu bisa dipakai sebagai pesan jarak jauh. Ketika seorang melihat ada di sana asap, maka sungguhnya ada pesan bahwa di sana ada orang. Itu dari zaman ke zaman komunikasi menjadi sangat efektif. Sehingga dikatakan bahwa komunikasi adalah sebuah titian yang bisa menghubungkan siapapun. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, doa adalah, ini yang sudah sering kita ungkapkan, doa adalah sebuah komunikasi yang paling ampuh. Doa adalah sebuah komunikasi yang paling cepat dan tepat dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dalam berbicara kepada Tuhan. Doa adalah sebuah komunikasi yang sangat cepat dan tepat, yang tidak tergantung dengan internet. Kalau kita memahami doa sebagai komunikasi, bahkan dikatakan doa adalah napas iman orang percaya. Doa adalah sesuatu yang tidak dibatasi dengan kuota, dengan internet, dengan mungkin merek handphone, bagaimana canggihnya handphone kita, itu tidak dibatasi. Karena sebuah komunikasi langsung dengan Tuhan. Kalau kita belajar di doa Tuhan Yesus, doa merupakan sebuah bentuk pernyataan intimitas, kedekatan Tuhan dengan Yesus.
Bapa dengan Yesus, orang-orang percaya dengan Tuhan. Sehingga bisa dikatakan bahwa doa adalah napas peredaran kehidupan rohani setiap orang percaya. Sebuah napas iman orang percaya. Tuhan Yesus sangat menghidupi tentang kehidupan doa. Kalau kita belajar tentang spiritualitas Yesus, Yesus sangat menghidupi kehidupan doa itu. Bisa dikatakan bahwa Yesus adalah pendoa sejati. Dia pendoa sejati. Dia bukan hanya mengajarkan bagaimana berdoa. Kalau kita baca Matius pasal 6, Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Dan ternyata Yesus bukan sebatas mengajar, bukan sebatas guru mengajarkan orang berdoa, tapi juga menjadi sebuah teladan dalam hal berdoa. Khusus bacaan kita hari ini, di bahan utama kita di Injil Yohanes, kita melihat ada dua hal yang sangat ditekankan dalam Injil Yohanes pasal 17 dari Yesus sebagai imam besar, sebagai pendoa syafaat. Pertama, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk dirinya dalam relasinya dengan Bapa. Sangat terlihat dalam ayat-ayat 1 dan sampai ke 5 di situ, kita melihat bagaimana Yesus masuk ke dalam salah satu inti dari doa itu. Beda kalau dalam Matius pasal 6, Yesus tidak masuk dalam inti doa itu. Ada persamaan ketika berdoa di Taman Getsemani. Yesus menjadi salah satu yang utama. Isi doa di situ Yesus. Pergumulan Yesus, kerinduan Yesus, intimitas Yesus dengan Bapa digambarkan dalam doa dalam Injil Yohanes pasal 17. Ada kedekatan yang tidak bisa dipisahkan antara Yesus dan Bapa. Dan sepertinya murid-murid diizinkan melihat bagaimana intimitas, bagaimana kedekatan Yesus dengan Bapa. Dia masuk ke dalam hubungan yang sungguh-sungguh tak terselami. Dan itu yang kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Ada satu kata yang sangat penting kita simak dalam doa Tuhan Yesus. Kata permuliakanlah anakmu. Itu dikatakan Bapa permuliakanlah anakmu. Bahkan dikatakan telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Kalau Yesus mengatakan Bapa permuliakanlah anakmu, sesungguhnya Yesus bermaksud untuk mencari kemuliaan sendiri. Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk mencari kehormatan sendiri. Tapi Yesus mengatakan bahwa pekerjaan besar yang telah ia kerjakan di dunia telah selesai. Sangat jelas tadi yang dikatakan bahwa tujuan pengutusan Yesus ke dunia telah dikerjakan dengan selesai, dengan baik, dengan benar. Bisa dikatakan bahwa pekerjaan besar, misi Allah yang begitu besar yang dikerjakan Tuhan Yesus itu dengan jalan salib. Yesus telah menempuh jalan yang bisa dikatakan berdarah-darah. Dalam pengakuan Imam Rasul dikatakan sampai turun ke dalam dunia maut. Dan kemudian mengalahkan maut dan bangkit, mengalahkan maut itu dan naik ke surga. Minggu tanggal 21 kemarin kita sudah merayakan itu. Dan Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kalau kita baca Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, di situ Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Dan karena itu telah tiba saatnya pemuliaan itu. Dan minggu ini tanggal 24, dalam kalender gerejawi memang kita memasuki minggu pemuliaan Kristus. Minggu pemuliaan Kristus. Yang menandaskan bahwa pekerjaan besar penyelamatan bagi dunia
bagi manusia telah selesai. Dan kita pun juga telah merayakan bagaimana Yesus naik ke sorga. Pemulihan yang terjadi. Dan karena itu kalau dikatakan bahwa permuliakanlah anakmu, artinya bahwa dengan pemulihan Yesus, dengan pekerjaan yang ia telah kerjakan menyelamatkan dunia, orang-orang percaya kepadanya, dunia memiliki hidup. Jelas diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 17 tadi itu. Hidup yang kekal. Yesus memberikan hidup yang kekal. Setiap yang percaya kepadanya, yang menyerahkan diri kepadanya, yang mendengarkan firman kehidupan, kepadanya diberikan jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal. Pemuliaan Yesus inilah yang kemudian berimplikasi bahwa pekerjaan telah selesai di dunia, orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan kekal, dan sekaligus dengan itu mau diajarkan kepada kita bahwa yang menjadi prioritas utama dalam kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan adalah hidup memuliakan Allah. Kalau kita membaca tujuan penciptaan manusia sebagai tujuan penciptaan manusia menurut rupa dan gambar Allah, sesungguhnya hendak mengatakan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu dipanggil untuk memuji dan memuliakan Allah. Hal yang kedua yang kita pelajari, yang mau diajarkan kepada kita dari doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17 tadi. Pertama tadi kita sudah lihat doa Yesus dan relasinya dengan Bapa di sorga dan harapan-harapan Yesus bagi murid-murid dan bergerejanya. Sehingga yang kedua adalah doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Kalau kita baca pasal selanjutnya, ayat selanjutnya, kita melihat di situ juga Yesus mendoakan gerejanya. Yesus mengatakan, Bapa, aku tidak mendoakan dunia ini, aku tidak berdoa kepada dunia ini, kepada murid-muridku yang ada dalam dunia ini. Doa Yesus bagi murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dari murid-murid? Yesus menghendaki kesatuan. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 16, memang ada ancaman yang mengancam murid-murid. Ada ancaman di mana murid-murid akan bercerai-berai. Ada ancaman perpecahan yang bisa saja terjadi. Dan kalau kita membaca di dalam bacaan kita tadi, kita pun juga melihat bagaimana dalam pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 ada konsekuensi dari setiap orang-orang yang mengikuti Yesus. Ada ancaman, ada penderitaan yang bisa saja terjadi. Dan karena itu dibutuhkan sebuah penyerahan diri yang sungguh. Dan itu yang Yesus lakukan dalam doanya, mendoakan murid-murid, mendoakan gereja, agar murid-murid dan gereja satu adanya. Tadi kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14, sesudah murid-murid menyaksikan tentang Yesus yang naik ke sorga, dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Ada kebiasaan baru yang sangat positif yang dilakukan oleh rasul-rasul, murid-murid lainnya, orang-orang percaya yang waktu itu dikatakan kalau kita baca bagian lain, yang kira-kira jumlahnya 120 orang. Kemudian beberapa waktu kemudian makin bertambah menjadi 5.000. Kalau kita bahas sejarah pemuritan, dari 12 murid dipanggil oleh Tuhan Yesus, dibentuk, diperlengkapi selama 3 tahun, kemudian menghasilkan 120 ketika naik ke sorga, dan ketika Pentakosta, maka di situ panen besar tentang orang-orang percaya kepada Yesus. Katakan setiap hari Tuhan tambahkan jumlahnya menjadi makin banyak orang. Dan murid-murid inilah, rasul-rasul inilah setelah menyaksikan Yesus yang naik ke sorga itu, dengan tekun berkumpul. 2 tempat yang paling
dua tempat di mana murid-murid selalu berkumpul berdoa. Dengan bertekun berdoa bersama-sama di bait Allah dan di rumah. Di bait Allah dikatakan dalam bacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 1, kembali ke Yerusalem, maka mereka semua bertekun dalam doa, baik itu di bait Allah maupun di rumah-rumah mereka. Ini bisa dikatakan bahwa ada kebangkitan baru, ada kebangkitan rohani yang baru, ada satu kebangkitan rohani yang tumbuh ketika Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan bisa dikatakan inilah kuasa doa dari seorang Yesus yang mendoakan murid-muridnya, yang mendoakan gerejanya. Terlihat bagaimana kuasa doa Yesus itu mendoakan murid-muridnya, mendoakan gerejanya, yang Yesus minta kesatuan gereja, kesatuan orang-orang percaya, kesatuan murid, bersatu dalam Tuhan, bersatu membaca Alkitab dan berdoa bersama-sama. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 6 sampai 9 dalam Yohanes pasal 17, di dua ayat yang berkaitan ini, Yesus berapa kali mengatakan mereka itu adalah milikku. Ini yang Yesus katakan, murid-muridnya, gerejanya, orang-orang percaya, kita ini, ibu bapa, baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, Yesus mengatakan mereka itu adalah milikku, kita adalah miliknya. Coba bayangkan ibu bapak yang dikasih Tuhan kalau dikatakan Yesus adalah, kamu adalah milikku. Kamu adalah milikku. Betapa luar biasanya, betapa berharganya kehidupan ini. Yesus mengakuinya di hadapan Bapa. Mereka adalah milikku. Karena kita adalah miliknya, yang masih tinggal berjuang di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk itulah Yesus berdoa, Bapa, peliharalah mereka. Ini menjadi jaminan kepada kita. Walau saat ini kita masih sangat bergumul, datangnya COVID-19, bisa dikatakan adalah pergumulan global. Dan sepertinya terulang dalam sejarah gereja. Terulang ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid-murid itu, orang-orang percaya yang jumlahnya masih kecil waktu itu, masih sedikit, 120 orang, ada kebangkitan rohani. Mereka bersama-sama bertekun dalam doa. Dan kalau kita melihat saat ini, di masa-masa pandemi COVID-19, sangat terasa, sangat terlihat kebangkitan rohani. Memang tidak bermaksud kita untuk mendewa-dewakan, saya ulangi bahwa tidak bermaksud untuk mendewakan COVID-19 ini, tapi faktanya adalah ada kebangkitan doa. Setiap waktu, setiap saat orang-orang percaya berdoa, pribadi-pribadi berdoa, keluarga-keluarga berdoa, gereja demi gereja berdoa. Mungkin memang pintu-pintu gereja sebagian tertutup. Mungkin sebagian gereja setiap minggu bukan tempat di mana umat berdoa secara komunal, secara bersama-sama. Tapi di rumah-rumah, doa itu tiada hentinya. Gereja demi gereja, gereja lintas gereja saling mendoakan. Ini sebuah kebangkitan rohani dari gereja, kebangkitan iman murid-murid, kebangkitan iman orang-orang percaya. Menyadari betapa pentingnya menghidupi doa itu, seperti Yesus yang sangat menghidupi doa itu. Doa adalah sebuah sarana komunikasi yang begitu cepat
tepat dan benar dalam menyampaikan semua perjuangan, pergumulan, dan masalah kita di hadapan Tuhan. Gereja demi gereja saling mendoakan, keluarga demi keluarga saling mendoakan, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, kakak mendoakan adik, saudara yang bersaudara saling mendoakan. Doa, bahkan doa lintas agama, bangsa-bangsa, negara-negara berdoa. Ada kebangkitan doa dan ternyata itu yang terlihat dalam Yohanes pasal 17. Bagaimana Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana menempatkan doa itu dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini dalam lingkup persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kita akan mensyukuri menyambut hari ulang tahun PGI. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ulang tahunnya yang ke-70. Yang pada tanggal 25 Mei 2020 pas ulang tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Gereja terus menaikkan doa syafaatnya bagi dunia. Gereja mendoakan pemerintah. Gereja mendoakan semua kehidupan manusia di muka bumi ini. Gereja berdoa untuk kesejahteraan kota ini. Gereja berdoa untuk kesejahteraan dunia ini. Pemulihan ekonomi yang sangat terasa dengan COVID-19 ini. Dan gereja hadir di sana untuk terus berdoa. Bahkan seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17, doa bagi murid-muridnya untuk sebuah kesatuan, untuk sebuah kesatuan. Seperti yang dikatakan dalam ayat 21 bacaan kita, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita menaruh harap, kita berdoa mendukung persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini agar spirit ut omnes unum sin itu yang menjadi motto kita persekutuan gereja-gereja di Indonesia ini, agar semua menjadi satu adanya. Kesatuan inilah yang akan menjadi sebuah titian yang kokoh mengantarkan gereja untuk terus melanjutkan apa yang Yesus ajarkan. Berdoa dan bekerja, berdoa dan bekerja di tengah-tengah dunia ini dalam menyatakan misi Allah di dunia ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, saya mengutip salah seorang tokoh reformasi Skotlandia, seorang tokoh reformasi Skotlandia namanya John Knox. Ketika John Knox sakit, ini menjadi penting, menjadi perenungan kita. Ketika ia sakit, John Knox sakit, dia meminta agar setiap hari dibacakan doa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 17. Dia meminta setiap yang mengunjunginya, dia meminta agar doa ini dibacakan. Sampai kemudian John Knox menembuskan napas terakhir. Dia sangat merindukan agar doa Tuhan Yesus ini dibacakan. Artinya apa? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, karena ia menangkap, ia meyakini bahwa hanya dengan ketekunan berdoa semua orang-orang percaya bisa melewati, bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang masih membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Ada kesatuan doa yang mesti kita bangun.
mau mengajarkan bahwa intimitas dengan Bapa itu penting. Kedekatan dengan Tuhan itu menjadi penting. Kedekatan dengan Tuhan itu menjadi sebuah kunci kekuatan yang baru. Dan kalau kita membaca dan belajar dari spiritualitas Raja besar, Raja teokrasi Daud pun mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. COVID-19 ini memang masih menyentuh rasa takut kita. Mungkin kita masih harus bersabar, berjuang, berdoa untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kita percaya akan berlalu pada waktunya. Yesus jauh sebelumnya telah berdoa. Berdoa agar setiap gereja orang percaya dimampukan untuk bisa melewati setiap tantangan ini. Yang Yesus minta ialah mari kita bertekun di dalam doa bersama. Kobarkan semangat saling mendoakan dalam lingkup kehidupan murid-murid gereja, jemaat kota secara khusus, cabang kebaktian Bogor secara khusus. Dari rumah ke rumah ada jam-jam doa yang kita sudah hidupi setiap malam. Mari kita bersama-sama saling mendoakan selaku komunitas baru, komunitas murid Yesus. Bertekun dalam doa bersama, itu yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, memasuki saat teduh. Ya Tuhan, setelah Yesus naik ke surga, kami masih ada di dunia ini, masih ada di bumi ini, dan di bumi ini kami diperjumpakan dengan perjuangan-perjuangan yang tidak mudah. Tetapi Yesus telah berdoa untuk kami. Yesus telah berdoa untuk gerejanya. Yesus telah berdoa untuk murid-muridnya. Dan doa Yesus itu memiliki kuasa dan daya jangkau. Sehingga setiap pribadi-pribadi kami selaku murid-murid Yesus, khasiat dan kuasa doa itu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus, Allah kami, Tuhan dan Guru kami, ialah Raja Langit dan Raja Bumi. Ketika di bumi mengerjakan karya penyelamatan, dan sudah itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kehidupan kami bukan berarti kehidupan yang tidak lagi menikmati satu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Justru kehidupan kami dengan Yesus Kristus makin menikmati sebuah kehidupan yang lebih indah. Sebuah kehidupan yang sungguh menggembirakan. Bahwa ternyata dalam Yesus Kristus masa depan itu sungguh ada. Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka masa depan itu menjadi milik kami. Masa depan itu tersimpan di dalam rumah Bapa. Di dunia ini kami masih harus berjuang sebagai gerejamu, sebagai murid-muridmu, bersama dengan berbagai macam komunitas yang ada di dunia ini. Dan kami bersyukur bahwa Yesus berdoa
agar di tengah-tengah dunia ini kami terpelihara oleh kuasa dan kasih Yesus. Dan karena itulah ya Tuhan, selaku gerejamu kami terus menghidupi doa seperti Yesus yang sangat menghidupi doa itu, yang menikmati intimitas dengan Bapanya. Dan dalam doa-doa kami pun juga demikian. Kami masuk ke dalam komunikasi yang begitu dekat dengan Bapa. Sebagai anak, kami datang membawa perjuangan dan harapan kami. Terkhusus hari ini ya Tuhan, kami terus membawakan ke dalam tangan kuasa-Mu, mendoakan beberapa orang tua kami yang menjalani masa-masa usia lanjut. Ibu M. Sinagalintin, Ibu A. Situmeang, Bapak H.A. Parinding, Ibu Marta Rante, Bapak dan Ibu M. Pirade, Bapak dan Ibu Pasolang, Bapak dan Ibu Petrus Sande, Ibu Tracy Riani Kalalo Agan, Bapak dan Ibu Pontengko, Bapak dan Ibu Ishak Malino, Ibu Syumpu Tandibua, Ibu Tabita Patandung, Ibu Yospin Sampetoding Makole, Bapak dan Ibu Rante Karambe, Bapak Agus F. Tangyong. Dan mungkin masih ada lagi orang tua keluarga kami yang ada di kampung halaman di masa-masa tuanya. Kami percaya Engkau Allah yang menjaga, menggendong sampai rambutnya memutih. Ya Tuhan Bapa di sorga, di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, di tengah-tengah perjuangan kami selaku gereja-Mu, walau pergumulan-pergumulan masih begitu banyak, tetapi sukacita pun tidak pernah hilang daripada kami. Tetapi Engkau nyatakan sukacita dan kebahagiaan dengan banyak pertambahan-pertambahan pertumbuhan rohani yang kami alami, semangat bersekutu yang tidak pernah pudar, dan kami mensyukuri semuanya itu. Dan terkhusus pada saat ini, kami berdoa untuk beberapa orang tua kami yang jika Engkau perkenankan 1 pekan ke depan ini akan merayakan pertambahan usianya. Saudara kami Hengki Merlin Abinati Pamaatan, Bapak Sugarda Mangiri, Ibu Cesi Rantiali Matandung Alik, Bapak Yunus Toding, Rioni Pasoro Pasomba, Nelly Bunga Siti Pasomba, Ibu Ranu Sariwulan Pembonan Worotikan, Bapak Moses Rumpak, Sepanya Matalindaliku, Ibu Mary Satutan, Bapak Supranto Mangiri, Aldi Surya Perongan, dan Bapak Arben Pramono. Dan untuk saudara kami yang ada di cabang kebaktian Bogor, Heritanto Bato dan Yuni Rusmelia Buntang. Dan mungkin masih ada lagi saudara kami yang juga sedang menantikan pertambahan usianya yang belum terdaftar dalam database jemaat. Kami percaya Engkau pun memperkenankannya menikmati sukacita daripada Tuhan. Di tengah-tengah jemaat pun kami berdoa untuk kegiatan kami 1 minggu ke depan ini. Kami masih harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melayani dari rumah, mengkomunikasikan banyak hal dari rumah kami, dan biarlah Engkau memakai rumah kami sebagai tempat di mana kami menikmati banyak hal yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ini, pemerintah kami. Tuhan berikan kesabaran, hikmat, pemimpin-pemimpin dunia untuk kemudian terus bersama-sama dengan semua komponen masyarakat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan kalau hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan akan ada new normality, mampukan kami menghadapi semuanya. Ada gaya hidup yang mungkin akan ubahkan sesudah pandemi ini. Cara Tuhan mengubah kehidupan kami luar biasa dan dahsyat. Dan bila kami Engkau ubah, Engkau bentuk seperti yang Engkau mau.
tenaga medis yang terus berada di garda terdepan, hadir di tengah-tengah pergumulan saudara kami, baik yang sakit dirawat di rumah sakit, maupun bentuk perawatan lainnya. Tuhan kiranya berkenan memberkatinya, juga menjauhkannya dari sakit penyakit, agar semua dokter dan para medis senantiasa terpelihara dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di berbagai tempat, yang karena pembatas-pembatasan untuk berjumpa, untuk bepergian, masih ada sebagian yang ada di kampung bersama keluarga, di Toraja, di Makassar, di Palopo, atau di berbagai tempat. Tuhan menjaga dan menopangnya. Kiranya tak bersuka cita, boleh berkumpul bersama keluarga, hingga pada waktunya boleh kembali ke Jakarta dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan Bapa di sorga. Kami berdoa untuk pelayanan 1 pekan ke depan ini. Ada banyak pelayanan yang kami kerjakan lewat meeting Zoom atau komunikasi lainnya, pelayanan lewat internet, online, dan kami percaya Engkau memakai semuanya ini sebagai sarana yang Tuhan izinkan di zaman yang modern ini. Engkau menyapa kami mungkin tidak langsung dari mulut-mulut para hamba-Mu, para orang-orang yang Kau utus, tapi lewat teknologi ini Engkau menyapa kami. Dan terkhusus hari ini kami bergembira, kami bersyukur bersama. Dari pagi hingga saat ini, saudara kami tim IT yang mengabdikan ilmunya, yang menyatakan loyalitasnya bagi pelayan ini. Luar biasa, anak-anak-Mu, hamba-Mu, saudara kami boleh melayani Engkau saat ini. Dan terkhusus kami sangat bergembira dengan penuh sukacita, Mas Aji, Mas Fajar, dan Mas Bima yang bersama dengan tim IT dan multimedia dalam lingkup jemaat di jemaat kota boleh melayani Tuhan bersama hari ini. Tuhan berkati saudara kami dalam keluarga, dalam masa depan, jauhkan dari sakit penyakit, cukupkan apa yang akan dimakan diminum setiap harinya. Demikian juga yang Engkau pakai hari ini, masjid gereja yang melayani, organisasi dan kantoria, pegawai di gereja ini. Terima kasih Bapa, kesempatan melayani tidak selalu ada. Dan jika kesempatan melayani Engkau hadirkan, kami bersyukur dalam kerapuan kami, dalam keterbatasan kami, Engkau memakai kami sebagai alat-Mu. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dengarkanlah kiranya, kami mohon kepadamu, di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kasih Tuhan saya jemput Ibu Bapak, mari kita berdiri. Kita sudah menikmati keselamatan dalam Yesus Kristus dan diutus ke dalam dunia ini menyatakan misi Allah. Dan inilah petunjuk hidup baru menurut Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Lihat
ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalan kita masih panjang, dan karena itulah teruslah perjalanan kita, walau badai masih menggelora. Derita memang mungkin tak akan lekang menghiasi perjalanan keberimanan kita. Tapi ingatlah dan percayalah, Yesus Imam besar kita telah mendoakan kita sebagai gerejanya dan sebagai murid-muridnya. Yesus berpesan kepada kita untuk terus bertekun dalam doa bersama. Buka hati dan seluruh kehidupan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Penekanan Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis dan anggota Jemaat Gereja Toraja Jemaat Kota mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Paulute, Majelis bertugas, tim IT, Jemaat Kota, pemusik, kantoria, operator, atas pelayanannya hari ini. Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, ibadah dalam bentuk PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Yang keempat, ibadah-ibadah lansia, PKB, PPGT, SMGT, juga latihan-latihan paduan suara yang dilaksanakan di gereja ditiadakan dulu. Yang kelima, persembahan ibadah di rumah, persembahan syukur dan persembahan bulanan bisa ditransfer ke Bank Mandiri nomor 119 000 7 000 118 atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota. Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi akan datang kembali. Tuhan mengkehendaki peran aktif kita dalam mewujudkan kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kita akan mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian dari PKJ 185 ayat yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia.
serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.